Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Stefandi dalam pembahasan terkait dengan radikalisme ya. Radikalisme ini dalam pertemuan ke 14 ya. Pertemuan ke-14 terkait dengan radikalisme. Nah, radikalisme ini berasal dari kata radik ya. Secara mendasar, hal yang prinsip, amat keras, perubahan, berpikir dan bertindak ya. Nah, ini ada definisi ahli, ada Karl Marx ya. Karl Marx ini menyatakan pemikiran yang mendasar katanya. Kemudian ada McLaughlin. McLaughlin ini menyatakan bahwa radikal itu praktek yang fundamental ya, revolusioner. Kalau zaman dahulu itu banyak revolusi-revolusi yang menggunakan prinsip radikal ini untuk mengalahkan atau menjatuhkan pemikiran kanan ya, pemerintah. Jadi dia ingin lebih memperbaiki sistem dengan pemikiran kiri. Nah, tapi itu radikalisme untuk yang kebaikan ya, tapi banyak juga radikalisme digunakan untuk keburukan. Ini ada Kartodirjo ya, radikalisme itu gerakan sosial ya untuk memusuhi atau menentang penguasa. Kemudian Rubaidi ini juga mengatakan bahwa radikal itu menggunakan kekerasan. Nah, ini semua sebenarnya radikal ini banyak teori-teorinya ya. Intinya dia itu mengandung sifat pemikiran-pemikiran yang ingin mengganti gagasan lama menjadi gagasan baru sebenarnya. Nah, radik ya, akal, asal, sumber yang fundamental. Nah, kemudian ada perubahan ideologi juga dalam radikal ini ya. Jadi untuk sosial politik, sebenarnya untuk gerakan politik ya, dia bisa menggunakan cara-cara ekstrem fanatik untuk perubahan ya. Kalau dalam KDBI ini memang suatu perubahan yang drastis ya. Jadi ada kekerasan di dalam sana. Artinya kalau bicara ada kekerasan untuk sosial dan capaian politiknya, dia berarti menggunakan teror sebenarnya. Nah, ada beberapa ciri ya. Dia itu intoleran, tidak mau menghargai orang lain, fanatik, selalu mau benar sendiri, eksklusif, membedakan dengan umat lain, revolusioner ya, menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Jadi disimpulkan radikalisme ini pandangan perubahan gerakan yang menolak tatanan yang ada untuk melakukan perubahan besar-besaran tapi menggunakan kekerasan. Kadang dia menggunakan hal yang ekstrim, anarkis ya, namun dibuat oleh kelompok tertentu. Ini ada ciri-ciri juga ya menurut Mas Budi. Ciri-cirinya itu biasanya dia ingin merebut otoritas, otoritas Tuhan ya. Kemudian dia mempersulit agama, harusnya mudah jadi sulit. Terus dia berlebihan dalam beragama ya, seperti mendakwah berlebihan. Kemudian kasar dalam berinteraksi. Kemudian merendahkan orang lain sampai dia yang keenam itu mengkafirkan orang lain. Menurut Rubaidi itu, nah ini ada ideologi Islam keras ya. Islam itu final ya, dikatakan. Kemudian banyak lebih mengadopsi nilai-nilai Islam Timur Tengah. Kemudian berfokus pada Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian dia banyak mencampuri tradisi lokal ya. Dia sangat hati-hati dengan tradisi lokal sehingga banyak menyebut bid'ah.
Kemudian ada dia lebih ke ideologi timur yang tidak mau melihat ideologi barat. Kemudian dia juga bahkan sering berseberangan dengan pemerintah dengan menggunakan kekerasan ya. Kemudian juga cirinya utopis ya. Utopis itu artinya sulit diwujudkan karena sifatnya hayalan. Dia juga ingin mengambil spektrum politik dan dia juga lebih menggunakan kekerasan. Nah, sebenarnya ada lawan dari radikal ini adalah konservatif atau reformis. Nah, kalau konservatif ini mempertahankan nilai dalam kehidupan, kalau reformis ini membuat penyesuaian, tapi dia tidak mengubah ya, dia hanya memperbaharui. Nah, kalau radikal dia lebih ke ekstrim, perubahan langsung, merubah langsung dengan kekerasan. Nah, ini faktor-faktor penyebabnya ya, pemahaman agama, literatur yang sepotong-potong, bacaan yang salah dalam sejarah agama, deprivasi politik ya, sosial ekonomi di masyarakat. Dogmanya memang memandang dunia itu seperti kiamat gitu ya. Kemudian masih berlanjutnya konflik sosial bernuansa intra dan antar agama. Masih itu ya, konflik-konflik sesama agama, bahkan di dalam agama sendiri. Kemudian melalui internet juga ya, banyak sekali penyebabnya masuk sekarang ini, doktrin-doktrin untuk jihad yang benar-benar menyimpang seperti bunuh diri ya. Dan ada di sini faktornya ya, faktor geografi karena wilayah Indonesia mudah dimasuki ya. Faktor demografi ini juga ya, budaya-budaya majemuk ini bisa disalahgunakan. Kekayaan alam juga ya. Kemudian faktor ideologi ya, ideologi luar atau dia mengadu domba ideologi. Faktor politik sudah pasti karena dia ingin mencapai tujuannya, dia pasti selalu menjatuhkan pemerintah yang sah. Adu domba agama juga bisa, adu domba budaya. Kemudian faktor ekonomi juga ya, jadi meneror orang-orang yang memiliki ekonomi di bawah untuk lebih cenderung ikut pada dirinya. Kemudian sosial budaya ini biasa di media-media, di jaringan, dia pengaruhi budaya-budaya untuk terpecah belah. Kemudian juga faktor pertahanan keamanan. Nah, tidak stabilnya keamanan dan pertahanan juga mudahnya dia masuk. Faktor psikologi juga ya, masalah-masalah dalam lingkungan keluarganya, masalah-masalah hubungannya, akhirnya dia bisa dimasuki oleh paham radikal. Faktor pendidikan ya, kurangnya pendidikan agama, pendidikan yang belum tuntas ya, pemahaman nasional. Nah, faktor yang karena pemikirannya sendiri nih radikal ya. Biasanya dengan halusinasi dan pemikirannya sendiri. Kemudian ada ideologi anti-Western. Nah, ini juga menanamkan diri untuk anti budaya lain. Bukan hanya anti ya, mungkin sudah benar-benar tidak mau tahu lagi dengan westernisme. Terlalu membanggakan diri artinya ya. Kemudian faktor kebijakan pemerintah juga mendukung ya, kalau ada kebijakan yang tidak sesuai, rakyat menderita, maka memang ideologi itu bisa masuk ke rakyat-rakyat yang merasa menderita tersebut. Nah, persamaan radikal ini akhirnya dalam konteks pemikiran dia ekstrim, namun dalam konteks praktek dia akhirnya menjadi teroris. Nah, ini ada Undang-Undang Teroris ya, nomor 15 tahun 2013. Jadi pemikiran radikal itu bisa juga diberikan sanksi sebagai teroris ya, menggunakan kekerasan, ya, merampas kemerdekaan, hilang nyawa, gangguan. Nah, ini bisa dihukum paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun.
Ciri-ciri teroris itu aksinya menggunakan kekerasan, ditunjuk kepada negara, pemerintah anggotanya melakukan kekerasan ya. Ada jenis-jenis teroris ya, terorisme politik, ada terorisme non politis ya, kejahatan. Kemudian koalisi teroris, ada terorisme politik terbatas, ada terorisme negara atau pemerintah ya. Biasanya memang seperti ISIS atau saat di Jerman itu ada Hitler ya, menekan bawahannya. Nah, ini pengaturan terhadap teroris itu ada penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penahanan, ya, sampai pemeriksaan di muka sidang. Nah, lembaga penegak hukum teroris ini ada namanya BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Nah, dia ini bisa menanggulangi teroris untuk pengayoman, juga bisa memberikan rekom untuk hukuman mati sebenarnya, rekomendasi ya, apabila memang teroris ini sudah benar-benar mengancam keamanan negara. Ada contoh kasus ISIS ya, Islamic State of Iraq and Syria. Nah, ini sudah di mana-mana. Ada bom yang dilakukan di Paris, peristiwa 11 September gedung WTC ya. Terus ada di Mesir juga, ada bom Bali dan bom Tamrin di Indonesia ini ya. Nah, kalau dalam Islam sebenarnya sama sekali tidak memperbolehkan ya radikalisme itu, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam itu berasal dari kata selamat ya, aman dan damai, dan tidak memperkenankan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Yang intinya Islam itu mengajak kebaikan ya, nasihat yang baik, dialog yang santun ya. Jauh sekali dengan pemikiran radikal teroris yang membuat Islam itu sebenarnya jauh dari tujuannya sebagai agama yang mencapai keselamatan, rahmatan lil alamin. Kemudian ada konsep-konsep jihad ya, yang ini sudah menyimpang sebenarnya, karena untuk tujuan tertentu diri sendiri, politik diri sendiri, dia memakai agama pastinya, bertopengkan agama Islam. Kemudian syariat Islam ini juga sebenarnya diturunkan pada manusia untuk menjaga pondasi kehidupan, melindungi fisik ya, melindungi keyakinan, kelangsungan hidup, melindungi hak pribadi ya, dan melindungi kebebasan berpikir. Jadi memang tidak mungkin radikal yang mencapai teroris itu benar-benar seorang Islam kalau dia menggunakan kekerasan sampai membunuh seseorang, apalagi mempengaruhi pikiran agar mengadu domba. Nah, ini ada proses deradikalisasi ya. Jadi pemikiran radikal itu bisa dinetralkan ya, dinetralkan untuk lebih mencintai kebangsaan, lebih ditanamkan kembali nilai-nilai agama. Ini BNPT Indonesia juga Badan Nasional Penanggulangan Teroris itu bisa membina sebenarnya. Nah, dia itu dilakukan 6 pendekatan: dipulihkan, rehabilitasi, direedukasi, diberi pendidikan, disosialisasi, dibina wawasan kebangsaan, agamanya, dan ada kewirausahaan. Nah, ini ya, rehab itu dipulihkan kembali, reedukasi itu diberi pendidikan, resosialisasi itu diberikan agar dia menyatu dengan masyarakat, tidak anti masyarakat ya, karena memang tadi faktornya juga faktor sosial, psikologi dia jauh dari masyarakat ya, mudah masuk paham-paham radikal. Kemudian pembinaan wawasan kebangsaan agar dia lebih cinta negara dari sejarah bangsa ya. Kemudian pembinaan agama, pendekatan wirausaha. Nah, ini penanggulangan radikalisme itu harus meminimalisir senjangan sosial, menjaga persatuan dan kesatuan, memahami ilmu pengetahuan dengan benar, aksi perdamaian, berperan aktif dalam melapor radikal dan teroris, meningkatkan pemahaman hidup bersama, ya, mensosialisasi bahaya radikal, mengatasi radikalisme dan terorisme di lingkungan kampus, menyaring informasi dan mendukung segala gerakan BNPT.
Nah, membentengi radikal ini pertama memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang pasti, ya, Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pasti sejarah bangsa harus paham. Kedua, mengarahkan pemuda pada aktivitas yang positif, ya, sosial, agama, seni, budaya, olahraga. Ketiga, memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran, ya, jadi bukan yang keras. Keempat, memberikan teladan kepada pemuda, ya, pemuda. Nah, ini harus kumpul dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, penyelenggara negara, ya. Ini ada upaya-upaya masyarakat juga, ya, bagi pemuda-pemuda sebagai penerus bangsa. Sebenarnya fungsi Pancasila itu kan menginspirasi seseorang menemukan identitas, ya, untuk memahami dan menafsirkan kehidupan bangsa dan bernegara, memotivasi, ya, seorang melaksanakan hak dan kewajibannya, ya, sebagai pedoman bertindak bangsanya, sebagai inspirasi jiwa nasional dan patriot, sebagai sarana ilmu menghubungkan warga dengan para pendiri bangsa dalam sejarahnya, sebagai jalan juga untuk menemukan identitas dari bangsa Indonesia. Nah, ini, ya, negara dibentuk berdasarkan kesepakatan. Aturan dalam bernegara itu telah disepakati, jadi dalam menertibkan aturan itu sudah ada memang dari pendiri bangsa dan orang-orang pendahulu. Seharusnya memang tidak mungkin seseorang bisa merubah begitu saja nilai yang sudah dibangun dan mengakar dari dulu. Ya, mungkin itu saja kawan-kawan. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Bisa dikomentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.